dan kita telah memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Sekarang kita akan menikmati lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini temanya adalah Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan saat ini, banyak orang yang meragukan eksistensi Alkitab, firman Tuhan, karena tidak memahami. Itulah sebabnya sangat penting kita memahami Alkitab adalah firman Tuhan dan firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Kita diperhadapkan dengan dua pemahaman teologis tentang Alkitab, tentang bibliologi. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian kita membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, saya katakan tadi kita diperhadapkan dengan doktrin Alkitab adalah firman Allah. Alkitab berisi firman Allah. Nah, dengan adanya doktrin ini, maka banyak orang salah memahami sehingga tidak meyakini lagi bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka kerohanian orang sekarang ini menjadi tidak jelas dan akhirnya tidak memiliki iman yang berkualitas. Tetap berlabel Kristen, tetap berlabel orang percaya, tetapi kehidupan bagaikan orang fasik. Orang fasik itu adalah mengetahui, memahami, berpengetahuan firman Tuhan, tetapi tidak meyakini firman Tuhan. Dan lebih fatal lagi, tidak melakukan firman Tuhan. Nah, malam ini kita melihat bahwa Alkitab itu
adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah, tetapi diajarkan bahwa ini yang membuat orang akhirnya ragu terhadap firman Allah. Karena dalam pembuktian-pembuktian Alkitab bukan adalah firman Allah. Alkitab hanya berisi firman Allah. Dalam perspektif teologisnya, bahwa Alkitab adalah firman Allah, Kejadian sampai Wahyu, kata kalimat adalah firman Allah. Tapi dalam perspektif Alkitab berisi firman Allah, artinya ada bagian-bagian tertentu dalam Alkitab yang bukan dari Allah. Nah, saudara-saudara, ini dasar yang menjadi fundamentalis iman kita kepada Tuhan. Nah, kita harus pahami bahwa Alkitab ini memang kalau kita tidak pahami betul, kita akan sepaham dengan mereka yang mengajar bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah. Karena mereka membuktikan. Misalnya kalau kita membaca Kejadian pasal 3 ayat 4. Kejadian pasal yang ketiga ayat 4. Firman Allah berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Kita lihat yang berkata ini adalah ular. Contoh dasar satu ini. Kedua, kita melihat Ayub pasal 2. Ayub pasal yang kedua, ayat yang keempat. Ayub 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Jadi ini ucapan tadi ular, sekarang iblis. Dalam perjanjian baru kita melihat Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 6 dan 7. Markus 5 ayat 6 dan 7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Saudara, ketiga ayat ini, pembacaan ini banyak sekali membuat iman orang ragu bahwa ternyata Alkitab tidak semua berisi, tidak semua dari Allah. Karena kita baca tadi ular, iblis, dan orang muda di Gerasa yang dirasuk setan. Secara tekstual benar-benar itu bukan dari Allah. Secara tekstual. Tapi kita malam ini saya berharap ada penguatan, ada pencerahan kepada kita sekalian, sehingga tidak dipaksa untuk meyakini Alkitab adalah firman, firman adalah Allah. Tidak dipaksa, tetapi dengan kesadaran
terhadap firman, dengan mengetahui firman, maka kita meyakini Alkitab adalah firman, firman adalah Allah itu sendiri. Nah, dari mana kita tahu dan yakin? 2 Timotius 3 ayat 16 tadi kita telah baca bahwa semua diilhamkan. Memang kata yang tidak ada dalam tulisan asli. Cuma karena ini bahasa Indonesia, kata yang menjadi kata sambung. Jadi digunakan. Tetapi sebenarnya dengan ada kata yang itu berkonotasi ada yang tidak diilhamkan. Itulah sebabnya dalam tulisan asli kata yang tidak ada. Sehingga semua diilhamkan Allah. Nah, kata diilhamkan menggunakan theos, pneustos. Diilhamkan Allah, theos, pneustos. Dari etimologi terbagi dua suku kata, theos dan pneo. Theos artinya Allah, pneo artinya nafas. Jadi theos pneustos atau yang diilhamkan Allah artinya dinafaskan Allah. Nah, karena dinafaskan Allah, maka sesuai dengan kredo dan doktrinnya GPDI bahwa 17 pengakuan iman itu adalah kredo, adalah doktrin. Kredo artinya pengetahuan. Setelah berpengetahuan, maka ada pemahaman, memahami. Sementara doktrin adalah ajaran. Doktrin adalah ajaran, satu. Kedua, sikap. Nah, kalau kita membaca pengakuan iman ini yang adalah kredonya kita, yang adalah doktrinnya kita, yang adalah sikapnya kita. Pengakuan iman poin pertama, kami percaya bahwa bahwa Alkitab adalah firman Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus, dinafaskan oleh Allah, dinafaskan oleh Roh Kudus. Dengan demikian, puji Tuhan, pemahaman kita, doktrin kita tidak salah. Sungguh benar, sangat benar, tidak salah. Kenapa kita mengakui dan meyakini Alkitab adalah firman Allah? Karena dari Kejadian sampai Wahyu itu tertulis berdasarkan pengilhaman Roh Allah, pengilhaman Allah kepada para hamba Tuhan. 40 hamba Tuhan dipakai Tuhan menerima pengilhaman dalam tempo 1500 sampai 1600 tahun. Nah, tentu ada pertanyaan. Kalau itu firman Allah, kenapa Kejadian pasal 3 ayat 4 tadi kata kalimat keluar dari ular? Apakah itu firman Allah? Ya. Kita tahu bahwa Musa tidak tahu apa yang terjadi di Taman Eden. Tetapi kenapa Musa menulis? Musa menulis berdasarkan ilhaman.
ilhaman daripada Roh Allah, daripada Allah. Jadi Musa menulis berdasarkan ilhaman oleh Roh Allah. Nah, saudara, kita tahu dalam perspektif teologis tadi dinafaskan oleh Allah. Jadi Musa menulis ini sudah melalui proses pengilhaman, dinafaskan Allah. Cuma memang ada pertanyaan, apa maksud Tuhan ilhamkan kepada Musa Kejadian pasal 3 itu? Apa maksud? Nah, disinilah Tuhan sedang mengedukasi kita. Tuhan sedang mengajar kita bahwa kita harus tahu, kita harus berhati-hati, karena di Taman Eden saja mereka bisa jatuh. Apalagi kita sekarang ada di luar Taman Eden, hidup penuh pergumulan, sehingga mudah sekali gereja Tuhan, anak Tuhan, untuk diperdaya oleh iblis. Nah, sekarang kita paham bahwa benar apa kata ular itu, memang ular yang berkata. Dan kita sekarang paham, ternyata maksud Tuhan sangat mulia dalam hidup kita. Sehingga kita sekarang tahu, dan kita ada warning dari Tuhan melalui firman Allah untuk hati-hati, karena ternyata misi iblis dari awal adalah menghancurkan rumah tangga. Menghancurkan rumah tangga. Ini misi daripada iblis. Dan misi itu belum berhenti, masih berlanjut sampai sekarang. Rumah tangga harus hati-hati, karena rumah tangga Kristiani itu merupakan sasaran tembak daripada iblis. Kita lihat akhirnya keluarga di Taman Eden hancur setelah diperdaya oleh ular yang sudah dikuasai oleh iblis. Tetapi kita tidak boleh generalkan bahwa setiap melihat ular itu iblis. Jangan digeneralkan seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita paham bahwa keluarga Kristiani harus hati-hati, karena di Taman Eden saja mudah dihancurkan. Coba kita perhatikan, sebelum keluarga di Taman Eden jatuh dalam dosa, hubungan secara vertikal dengan Tuhan begitu harmonis, sangat harmonis. Hubungan secara horizontal antara sesama manusia sangat harmonis. Tapi setelah jatuh dalam dosa, hubungan ini rusak. Mari kita lihat waktu Allah lawati mereka. Allah besuk, sama kita GPDI menggunakan istilah mengadopsi cara Allah. Lawati jemaat, besuk jemaat. Sebelum jatuh dalam dosa, ketika Allah turun lawati mereka, cium aroma Allah, mereka sudah sangat bersuka cita.
Tapi ketika jatuh dalam dosa, ketika mereka tahu Allah lagi lawati mereka, mereka bersembunyi. Ini menandakan bahwa hubungan terputus, sudah putus. Kita perhatikan lanjut. Waktu Allah tanya, ada di mana? Kenapa kalian bersembunyi? Kenapa? Allah tanya kenapa? Adam jawab bahwa kami telanjang. Kenapa telanjang? Karena kami telah makan buah. Allah interogasi terus. Kenapa? Ya, perempuan yang engkau berikan kepadaku. Terjadi tolak menolak. Lepas tanggung jawab Adam sebagai kepala rumah tangga. Artinya iblis berhasil. Ketika dikonfirmasi kepada Hawa lagi tolak kepada ular. Sehingga mulai saat itu hubungan terputus satu dengan yang lain. Dan kondisi itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Bahkan sekarang ini bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang lagi dengar penyampaian firman ini, apabila ada di antara saudara yang situasi Taman Eden setelah jatuh dalam dosa mungkin ada pada kehidupan keluarga saudara, tidak ada keharmonisan satu dengan yang lain. Tapi saya mau sampaikan, kalau situasi ini sedang saudara alami, kalau saudara percaya Roh Kudus mampu menolong, yakin Roh Kudus akan pulihkan saudara. Roh Kudus akan pulihkan saudara. Hubungan dengan Tuhan secara vertikal itu sangat diharapkan oleh Tuhan. Maka kalau kita perhatikan Matius pasal 7 ayat 23, di sana ada peristiwa diskualifikasi. Harap-harap masuk diterima oleh Yesus sebagai juru selamat. Ternyata ditolak. Ditolak oleh Yesus. Yang ditolak itu siapa? Ayat 22 Matius 7. Bukan jemaat biasa. Mereka adalah para pelayan. Lai tidak menulis pendeta. Tapi mereka orang-orang yang mendapat karunia Roh Kudus. Tapi ditolak. Kenapa ditolak? Kata Yesus, kalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal di situ menggunakan ginosko. Ginosko artinya hubungan yang intim. Jadi peristiwa Taman Eden, hubungan yang intim dengan Tuhan terputus. Tuhan mau, Yesus mau hubungan ini kembali dipulihkan. Sebab itu orang-orang yang tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, di mata Tuhan diklasifikasikan sebagai penjahat. Makanya kita harus kembalikan hubungan ini, saudara. Seringkali ada sandiwara di depan jemaat, di depan orang. Kita berdiri memimpin pujian, penyembahan. Kita berkhotbah.
Tapi orang-orang seperti ini yang ditolak oleh Yesus. Kenapa? Dia dengan Tuhan intim karena memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan berkhotbah. Tapi hubungan secara horizontal diragukan, dipertanyakan. Maka malam ini juga kita percaya akan dipulihkan. Roh Kudus sanggup memulihkan supaya hubungan secara horizontal ini, karena untuk membuktikan kehidupan kita dengan Tuhan itu baik-baik saja, buktinya pada hubungan horizontal. Mungkin sekarang ada bapak sedang memimpin, tapi istrinya di mana? Atau istrinya sedang memimpin, tapi suaminya di mana? Orang tua sedang memimpin, anak-anak di mana? Anak-anak sedang memimpin, orang tuanya di mana? Mari kita introspeksi pada saat ini. Kedua, kalau kita melihat Ayub 2 ayat 4. Ini masalah ajaran. Dan ini merupakan karakteristik daripada iblis. Coba saudara perhatikan. Iblis mau mengindoktrinasi Tuhan. Luar biasa. Dia tahu Tuhan punya doktrin, punya ajaran, punya sikap sendiri. Tapi dia mau maju dengan doktrin dia, mengindoktrinasi Tuhan. Kalau boleh Tuhan, ajarkan kepada manusia, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ganti. Sementara iblis tahu Kristus punya doktrin adalah kasih. Nah, sekarang kita tahu bahwa karakteristik daripada iblis seperti itu. Markus pasal 5. Tuhan izinkan, ilhamkan kita tahu peristiwa itu di Gerasa. Adalah edukasi kepada kita. Supaya kita tahu bahwa iblis punya misi khusus juga kepada orang-orang muda. Nah, sekarang bagi anak muda yang mendengar ajaran ini, perhatikan bahwa kalian itu menjadi sasaran spesial daripada iblis. Iblis mau rusakkan kalian dengan perkembangan teknologi akhir zaman ini, banyak mempengaruhi anak muda. Fasilitas teknologi sekarang menjadi alat operandi, modus daripada iblis. Makanya anak muda harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, saudara, kita perhatikan lagi bahwa Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Nah, mari kita lebih maju lagi bahwa firman Allah ini diilhamkan, dinafaskan oleh Allah. Itulah sebabnya semua kata kalimat yang kita baca secara tekstual dalam Alkitab itu adalah edukasi juru selamat, edukasi Allah kepada kita.
edukasi. Jadi setiap kali kita membaca firman, ini edukasi. Edukasi ini untuk apa? Supaya kita memiliki iman. Karena firman Allah ini ditulis ya melalui penyingkapan wahyu Allah kepada manusia. Tertulis melalui pengilhaman Allah kepada manusia. Dan ada iluminasi Allah kepada manusia. Nah, yang wahyu tadi penyingkapan, ilham itu tadi dinafaskan, berikut ada iluminasi. Nah, iluminasi ini pengertian yang diberikan Roh Kudus ketika kita belajar seperti sekarang ini. Sementara belajar, ada iluminasi dari Roh Kudus. Ada pengertian dari Roh Kudus untuk kita. Tetapi tidak semua orang mendapat iluminasi. Orang-orang yang mendapat iluminasi Roh Kudus adalah orang-orang yang meresponi firman Allah. Orang-orang yang meresponi firman Allah, maka dia akan mendapat iluminasi. Itulah sebabnya ketika kita meresponi firman Allah dengan baik, maka firman Allah ini akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Yohanes 6 ayat 48, Yesus memberi pernyataan bahwa Yesus memberi statement yang luar biasa. Akulah roti hidup. Saudara, kalau Yesus berkata akulah kembang, puji Tuhan untuk menghiasi satu tempat. Tapi dalam ayat ini, akulah roti hidup. Nah, roti itu untuk apa? Untuk dimakan. Roti itu untuk dimakan. Kata Yesus, akulah. Akulah. Nah, roti di sini dalam bentuk apa? Dalam bentuk rema, dalam bentuk firman Allah. Gitu. Dalam bentuk firman Allah, dan firman Allah ini ada diberikan Tuhan kepada manusia. Satu, untuk diimani. Jadi firman Allah diberikan Tuhan kepada manusia untuk diimani. Maka Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi sumber firman Allah, sumber iman cuma satu. Namanya firman Allah. Tapi sebelum jauh kita lihat dulu definisi iman. Definisi iman itu ada pada ada pada Ibrani 11 ayat 1. Kita percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat Tuhan. Saudara, saya ada satu kisah profesor dan anak sekolah minggu. Satu waktu anak sekolah minggu sedang nyanyi memuji Tuhan. Mereka sedang nyanyi memuji Tuhan, lewatlah profesor. Profesor berhenti karena dia tertarik. Anak-anak sedang memuji Tuhan. Nah, profesor berhenti. Dia tanya anak-anak. Anak-anak sedang menyanyi apa gitu. Oh, Prof, kita sedang nyanyi memuji Tuhan. Oh gitu. Profesor, dia tanya anak-anak, Tuhan yang kalian puji, bisa kalian
lihat? Oh tidak. Tuhan yang kalian puji bisa kalian raba? Oh tidak. Tidak. Profesor. Nah karena dia profesor, dia pendekatannya tentu sains. Ya. Maka dia bilang begini. Anak-anak harus tahu. Menurut sains, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa diraba, itu tidak ada. Anak-anak terintimidasi. Waktu profesor mau jalan, anak-anak panggil, Prof sebentar. Apa? Cuma mau tanya, profesor ada otaknya? Ada. Oh, profesor bisa lihat otak profesor? Oh enggak. Profesor bisa raba otaknya profesor? Oh enggak. Maka anak-anak pinjam ilmu dari profesor. Menurut sains, sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba, tidak ada. Artinya, profesor nggak ada otak. Gitu. Nah, saudara-saudara, tapi kita semua malam ini punya otak dan normal. Ya toh? Saudara harus tahu bahwa kita mendapat doktrin teologi bahwa Allah itu menyatakan diri secara umum dan secara khusus. Secara umum, general revelation. Allah menyatakan diri secara umum melalui alam semesta. Jadi alam semesta ini sebenarnya Allah sedang menyatakan diri bahwa Allah itu ada. Makanya kita, meskipun cuma air putih yang kita mau minum, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena air putih ini bukan ada tanpa sebab. Kalau Allah kita, causa prima, sebab tanpa sebab. Itu Allah. Tapi selain itu ada sebab. Air putih pun itu karena Allah. Nah, makanya saudara, disampaikan bahwa kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kedua, Allah menyatakan diri secara special revelation. Allah menyatakan diri secara special revelation. Special revelation itu apa? Mana? Itu Alkitab. Allah menyatakan diri secara khusus melalui Alkitab. Makanya GPDI pengakuan iman pertama, poin pertama dari 17. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Meskipun sekarang banyak orang tidak menggunakan Alkitab lagi. Kendati Alkitab kita adalah kitab suci. Memang agak ironis. Banyak hamba Tuhan, banyak pendeta sekarang melayani khotbah tidak pakai Alkitab lagi. Gitu ya. Tapi mereka berkelit bahwa handphone apa-apa itu alat bantu. Gitu. Nah, saudara kita tahu di rumah sakit, kalau sudah menggunakan alat bantu, berarti sudah dalam keadaan yang sulit. Makanya ada Alkitab, ya. Nah, puji Tuhan, saudara. Jadi saya katakan tadi, Alkitab ini adalah sumber iman. Definisi iman kita tahu tadi, Ibrani 11 ayat 1. Kita percaya kepada Allah meskipun kita tidak lihat. Karena memang Allah kita roh. Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa raba. Tapi kita boleh berkata
kita boleh berkata, kalau kertas ini goyang, nah kita boleh berkata ada angin. Jadi kita tahu angin dari manifestasinya. Nah demikian pula Allah kita. Kita tahu Allah ada karena manifestasi daripada Allah. Kita hari ini boleh berkata haleluya. Itu manifestasi daripada kuasa Allah. Sehingga kita percaya Allah itu ada. Allah itu ada. Dengan atribut Allah. Omnipotence, Allah Maha Tahu. Omniscience, Allah omnipotence, Allah Maha Kuasa. Omniscience, Allah Maha Tahu. Omnipresent, Allah Maha Hadir. Nah, kita pun ini, kalau kita meyakini dalam ibadah yang jaraknya jauh, tapi kita bisa tatap muka dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Maka dari tadi saya katakan, kalau ada yang meyakini dipulihkan, pasti Roh Kudus akan pulihkan kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, jadi sumber iman Alkitab adalah sumber iman yang hakiki, sumber iman yang hakiki. Tapi kalau kita perhatikan firman Allah berkata, dalam kitab Yakobus ada iman yang mati, ada iman yang kosong. Ya. Nah, menurut saya kita nanti akan belajar pada pertemuan berikut apa itu iman. Iman itu ada kata kerja, ada iman kata benda, ada iman yang mati, ada iman yang kosong. Tetapi kebenaran firman Allah kita nanti lanjutkan dengan satu keyakinan bahwa ternyata Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Maka kita akan diberkati Tuhan. Bahkan yang utama adalah diselamatkan oleh Tuhan. Kita nanti akan belajar ke depan soal soteriologi itu seperti apa. Tapi yang penting kita punya dasar dan kunci pada malam ini kita sudah dapat. Sehingga ketika kita membaca, kita mendengar khotbah, kita sudah ada kuncinya. Bahwa ini semua yang ada di Alkitab adalah firman Allah. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa firman Allah. Yohanes 6 ayat 48 tadi, Yesus menyatakan diri bahwa Alkitab itulah roti. Nah, saudara tahu roti bukan seperti ikan bakar. Ikan bakar sebagian kita makan, sebagian kita buang karena ada tulangnya. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dimakan. Tapi kalau roti tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang dibuang. Roti kita makan semuanya. Demikian pula firman Allah. Jangan ada yang dibuang. Firman Allah secara utuh harus kita responi. Kita harus yakini dan kita percaya. Firman Allah adalah Allah. Akan berpengapa dalam kehidupan kita. Akan memulihkan kita. Dan kita berupaya. Harus ada upaya dari kita. Supaya kita tidak ditolak oleh Yesus. Sudah cukup lama kita menjadi anak Tuhan. Sudah cukup lama kita melayani Tuhan. Jangan sampai kita ditolak. Karena meskipun sudah lama mengiring melayani Tuhan.
Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, hubungan kita secara horizontal juga rusak, tidak ada keintiman, maka akan ditolak oleh Yesus. Tapi malam ini firman Allah menolong kita dan kita percaya kita tidak ditolak oleh Yesus. Kenapa? Karena kita orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang meresponi firman Tuhan, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita percaya kita orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.